Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yulianti Raharjo, SAMA, selaku dosen mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil RMK kami terkait bab 15, yaitu ekuitas. Nah, pada kesempatan ini, izinkan kami dari kelompok 4 ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah saya, Nafisa Adi Ramadhani dengan NPM akhir 234. Saya Salwa Pakwita Dametri dengan NPM 240130100017. Perkenalkan, namaku Rosabella Arbani Prayogo dengan nomor NPM akhir 29. Perkenalkan, nama saya Alisa Dahayu Gayatri dengan NPM akhir 135. Perkenalkan, saya Nadia Ayu Aurelia dengan 3 digit NPM terakhir 137. Perkenalkan, nama saya Naura Salvi Firdaus dengan NPM 240 130 10 218. Perkenalkan, nama saya Aisyah Indonesia Putri dengan NPM 3 digit terakhir 229. Saya Nikita Putri Sirodia dengan nomor NPM akhir 230. Di sini saya akan menjelaskan tentang formula perusahaan bahwa memiliki 3 karakteristik. Yang pertama itu ada pengaruh hukum perusahaan, di mana siapapun yang ingin mendirikan perusahaan pada umumnya itu harus menyerahkan akta pendirian perusahaan kepada instansi pemerintah yang berwenang di negara tempat pendirian tersebut. Nah, nanti setelah memenuhi syarat, instansi pemerintah itu akan menerbitkan surat perusahaan. Nah, dengan demikian bisa mengakui perusahaan itu memiliki badan hukum. Dan di mana ini tuh hanya berlaku hanya satu negara meskipun memiliki cabang global. Dan di setiap negara itu memiliki hukum yang berbeda-beda dan itu bisa berpengaruh pada akuntansi ekuitasnya. Lalu yang kedua itu ada penggunaan sistem saham yang dimana ekuitas itu terbagi dalam unit atau saham dan hak saham itu terbagi laba atau rugi, hak suara, hak atas aset likuidasi, hak preventif atau biasanya itu kadang dihapuskan. Lalu saham itu mudah dialihkan tanpa persetujuan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan itu menggunakan agen transfer untuk pencatatan saham. Lalu yang ketiga itu ada keragaman kepemilikan, terbagi menjadi 2, ada saham biasa dan saham preferred. Kalau saham biasa itu kepemilikannya itu mendasar dan resikonya itu terlalu tinggi dan serta adanya kendali manajemen. Lalu kalau saham preferred itu hak istimewa dan di dividennya itu tetap prioritasnya itu diklaim, tapi kehilangan hak lain itu seperti miswara seperti itu. Selanjutnya itu ada komponen ekuitas, di mana ekuitas itu merupakan kepentingan residual atas aset setelah dikurangi dengan liabilitas. Nah, bisa disebut juga dengan ekuitas pemegang saham atau modal perusahaan. Nah, klasifikasi ekuitas itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada modal saham, yang kedua ada premi saham, yang ketiga adalah laba ditahan, yang keempat ada akumulasi pendapatan komprehensif lain, yang kelima ada saham trisuri, yang keenam ada kepentingan non-pengendali. Nah, dengan adanya klasifikasi itu bisa membantu penggunaan laporan keuangan untuk lebih memahami batasan hukum atau batasan lainnya yang terkait dengan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen atau menggunakan ekuitasnya itu untuk bertujuan adanya tujuan tertentu untuk bisa ditentukan seperti itu. Nah, perusahaan itu juga sering membedakan antara modal yang disumbangkan atau modal disetor dan modal yang diperoleh atau dibayarkan. Nah, jumlah dari total yang disetorkan atas saham modal jumlah yang diberikan oleh pemegang saham kepada perusahaan untuk digunakan dalam bisnis. Nah, biasanya modal disetor itu mencakup pos-pos seperti nilai nominal, semua saham yang beredar, dan premium dikurangi diskonto atas penerbitannya. Nah, sedangkan modal yang diperoleh adalah modal yang dihasilkan dari operasi yang bisa menguntungkan perusahaan. Nah, modal ini itu terdiri dari semua laba yang belum dibagikan, yang tetap diinvestasikan dalam perusahaan. Nah, laba ditahan itu merupakan modal yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, selanjutnya di sini saya akan bergiliran untuk menjelaskan terkait dengan penerbitan saham. Nah, dalam menerbitkan saham ini tuh perusahaan tidak boleh sembarangan dalam proses penerbitannya. Nah, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menerbitkan sahamnya. Nah, yang pertama, instansi pemerintah ini yang terkait dengan penerbitan saham harus mengesahkan saham tersebut terlebih dahulu. Nah, umumnya itu dalam bentuk akta pendirian atau akta dari notaris. Nah, yang kedua, perusahaan menawarkan saham untuk dijual dengan menandatangani kontrak penjualan saham tersebut. Dan yang ketiga atau yang terakhir, setelah menerima jumlah sahamnya, perusahaan ini nantinya akan menerbitkan saham. Nah, perusahaan umumnya ini tuh tidak membuat entry dalam buku besar ketika menerima otorisasi saham dalam yurisdiksi pendirian.
Nah, selanjutnya adalah topik yang terkait dengan penerbitan saham. Nah, di sini tuh ada beberapa topik, dan yang pertama itu adalah saham nilai nominal. Apa sih nilai nominal itu? Nilai nominal adalah nilai tetap pada saat suatu instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau sekuritas lainnya. Nah, dalam konteks saham yang akan kita bicarakan itu, nilai nominal adalah harga awal atau harga yang ditetapkan saat saham pertama kali dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, nilai nominal saham ini tuh tidak ada hubungannya dengan nilai wajarnya, oke? Nah, saat ini nilai nominal yang terkait dengan sebagian besar penerbitan saham ini tuh terbilang sangat rendah. Namun, untuk menunjukkan informasi yang diperlukan dalam penerbitan saham dengan nilai nominal, perusahaan itu menyelenggarakan pembukuan untuk setiap kelas saham sebagai berikut. Yang pertama adalah saham preferen atau saham biasa. Dan yang kedua adalah agio saham. Apa sih agio saham? Agio saham ini tuh nantinya itu menunjukkan kelebihan pembayaran di atas nilai nominal yang nantinya itu akan dibayarkan oleh pemegang saham sebagai bentuk imbalan atas saham yang telah mereka terbitkan, seperti itu. Dan yang kedua itu adalah saham tanpa nilai nominal. Nah, saham tanpa nilai nominal itu adalah saham yang tidak memiliki nilai nominal atau bisa disebut dengan nilai pari. Dan nantinya itu akan tercantum pada anggaran dasar perusahaan atau sertifikat dari sahamnya sendiri. Nah, harga saham ini itu sepenuhnya ditentukan oleh nilai pasar dan tanpa ada harga minimum yang dipatok atau ditetapkan. Nah, ada beberapa alasan penerbitan saham tanpa nilai nominal. Yang pertama itu adalah penerbitan saham tanpa nilai nominal itu menghindari liabilitas kontingensi yang nantinya itu mungkin timbul jika perusahaan ini tuh menerbitkan saham dengan nilai nominal pada harga diskon atau potongan harga. Oke. Nah, yang kedua itu terdapat kebingungan mengenai hubungan atau lebih tepatnya ketiadaan hubungan ya antara nilai nominal dengan nilai wajar. Nah, jika saham ini tidak memiliki nilai nominal, maka perlakuan yang dipertanyakan terkait penggunaan nilai nominal itu yang nantinya sebagai dasar nilai wajar ini tuh tidak akan pernah muncul. Hal ini tuh khususnya akan menguntungkan ketika menerbitkan saham untuk aset seperti aset tetap yang berwujud dan aset tetap yang tidak berwujud, seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Nah, umumnya perusahaan ini tuh menjual kelas-kelas saham secara terpisah. Alasannya itu adalah untuk melacak hasil penjualan relatif terhadap setiap kelasnya masing-masing. Nah, terkadang sebuah perusahaan itu menerbitkan 2 atau lebih sekuritas dengan pembayaran sekaligus dalam akuisisi perusahaan lain. Oke. Nah, masalah akuntansi dalam penjualan sekaligus ini tuh bagaimana kita mengalokasikan hasil penjualan ini tuh di antara beberapa kelas sekuritas. Nah, perusahaan itu menggunakan salah satu dari 2 metode alokasi. Yang pertama adalah metode proporsional. Apa sih maksudnya metode proporsional itu? Nah, jika nilai wajar atau dasar-dasar lainnya untuk menentukan nilai relatif tersedia untuk setiap kelas sekuritas atau perusahaan lainnya itu nantinya mengalokasikan jumlah yang diterima secara sekaligus di antara kelas-kelas sekuritas secara proporsional. Oke. Yang kedua adalah metode inkremental. Nah, dalam kasus di mana perusahaan ini tuh tidak dapat menentukan nilai wajar sama semua kelas sekuritas, nah perusahaan itu dapat menggunakan metode inkremental ini. Nah, perusahaan itu menggunakan nilai wajar sekuritas sebagai dasar untuk kelas-kelas yang diketahuinya dan mengalokasikan sisa pembayaran tersebut itu tuh ke kelas wajar yang tidak kita ketahui sebelumnya, seperti itu. Untuk yang keempat itu saham yang diterbitkan dalam transaksi non tunai. Nah, perusahaan itu dapat menukarkan saham yang belum diterbitkan atau saham treasury dengan properti seperti jasa atau barang. Nah, jika perusahaan menggunakan saham treasury dan nilai wajar seperti properti ini tuh tidak dapat diestimasi secara andal, maka biaya saham itu tidak boleh dianggap sebagai faktor penentu dalam menentukan nilai wajar. Nah, sebaliknya, jika perusahaan itu harus menggunakan nilai wajar saham treasury untuk nilai properti atau jasa tersebut. Nah, umumnya ya, Dewan Direksi itu memiliki wewenang untuk menentukan nilai dari transaksi non tunai. Namun, Dewan ini terkadang menyalahgunakan wewenang tersebut. Nah, penerbitan saham untuk properti dan jasa ini telah mengakibatkan kasus-kasus overstate modal perusahaan melalui overvaluasi yang disengaja atau properti dari jasa tersebut. Nah, penilaian ekuitas yang terlalu tinggi akibat nilai aset yang meningkatkan menciptakan yang terendam, maka perusahaan itu harus menghilangkan kesalahan tersebut dengan hanya mengurangi nilai aset yang terlalu tinggi. Nah, yang selanjutnya itu ada biaya penerbitan saham. Nah, biaya penerbitan saham ini itu adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan saat menerbitkan saham baru. Meliputi biaya peminjaman emisi, legal, audit, pendaftaran, dan pemasaran yang kita kenal sebagai biaya flotasi.
atau biaya penerbitan ekuitas dan bisa mencapai presentasi tertentu dari nilai penerbitan saham itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang saham preferen, di mana ada fitur saham preferen yang dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada preferensi terhadap dividen. Nah, pemegang saham preferen mendapatkan dividen lebih dulu sebelum pemegang saham biasa. Jumlah dividennya itu biasanya sudah ditetapkan, misalnya kayak 8% dari nilai nominal. Kemudian yang kedua itu ada preferensi terhadap aset saat likuidasi. Nah, jika perusahaan bangkrut, pemegang saham preferen mendapat giliran lebih dulu dibandingkan saham biasa untuk memperoleh kembali modal, walaupun tetap setelah kreditur. Nah, yang ketiga itu dapat dikonversi. Ada jenis saham preferen yang bisa ditukar menjadi saham biasa sesuai rasio yang sudah ditentukan. Kemudian yang keempat itu dapat dipanggil atau callable. Nah, perusahaan itu bisa menarik kembali atau membeli kembali saham preferen pada waktu dan harga tertentu. Kemudian yang kelima tuh umumnya itu tanpa hak suara. Nah, pemegang saham preferen biasanya tidak punya hak suara dalam rapat pemegang saham umum. Kemudian ada jenis saham preferen yang dibagi menjadi 5 juga, yaitu yang pertama ada saham preferen kumulatif. Jika dividen tidak dibayar pada suatu periode, maka dividen itu akan menumpuk dan harus dibayarkan dulu sebelum pemegang saham biasa mendapat dividen. Kemudian yang kedua ada saham preferen partisipasi. Nah, selain dividen tetap, pemegang saham preferen ini bisa ikut menikmati dividen tambahan jika laba perusahaan besar. Kemudian yang ketiga itu ada saham preferen convertible. Nah, pemegang saham punya hak untuk menukar saham preferennya dengan saham biasa sesuai rasio tertentu. Kemudian yang keempat ada saham preferen dapat ditebus atau redeemable. Nah, saham preferen jenis ini tuh wajib ditebus kembali oleh perusahaan pada waktu tertentu di masa depan, sesuai kesepakatan. Jadi sifatnya tuh mirip utang karena ada jatuh tempo. Kemudian yang kelima dan terakhir itu ada saham preferen yang dapat dipanggil atau callable. Nah, perusahaan itu punya hak atau opsi untuk membeli kembali saham preferen yang sudah beredar pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Jadi, kendali ada di perusahaan, bukan pemegang saham. Masih dalam saham preferensi, yaitu bagian akuntansi dan pelaporan saham preferen, di mana pencatatan saat diterbitkan itu sama seperti saham biasa, yaitu perusahaan mencatat nilai nominal saham preferen di akun modal saham preferen. Nah, tapi jika saham dijual lebih tinggi daripada nilai nominal, kelebihannya tuh dicatat sebagai agio saham atau share premium preferen. Jadi, kasnya itu ada di debit, kemudian modal saham preferen dan agio saham preferen itu ada di kredit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuisisi kembali saham. Perusahaan memiliki beberapa alasan untuk membeli saham beredarnya kembali. Yang pertama yaitu menyediakan distribusi kelebihan kas yang efisien pajak kepada pemegang saham. Yang kedua yaitu meningkatkan laba per saham dan laba atas ekuitas. Yang ketiga yaitu untuk menyediakan saham bagi kontrak kompensasi karyawan atau untuk memenuhi kebutuhan merger potensial. Yang keempat yaitu untuk menggagalkan upaya pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham. Yang kelima yaitu menciptakan pasar saham. Di era sekarang ini, beberapa perusahaan publik lebih memilih untuk go private atau menghilangkan kepemilikan publik sepenuhnya dengan membeli seluruh saham mereka yang beredar. Perusahaan biasanya seringkali melakukan proses tersebut melalui leverage buyout atau LBO, di mana perusahaan dapat meminjam uang untuk membiayai pembelian kembali saham. Setelah memperoleh kembali saham, perusahaan dapat memilih untuk menariknya kembali atau dapat menyimpannya di kas treasury untuk diterbitkan kembali. Jika perusahaan lebih memilih tidak menarik kembali, saham tersebut dapat disebut saham treasury. Pada umumnya, saham treasury adalah saham milik perusahaan yang diperoleh kembali setelah diterbitkan dan disetor penuh. Dan yang perlu diingat yaitu saham treasury bukanlah termasuk golongan aset. Yang pertama yaitu terdapat pembelian saham treasury. Perusahaan dapat menggunakan dua metode umum untuk menangani saham treasury dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu metode biaya. Metode ini dapat menyebabkan pendebitan akun saham treasury untuk biaya perolehan kembali dan melaporkan akun ini sebagai pengurangan dari ekuitas pada laporan posisi keuangan. Metode yang kedua yaitu metode nilai pari atau yang dinyatakan. Metode ini mengharuskan untuk mencatat semua transaksi dalam saham treasury pada nilai pari dan melaporkan saham treasury sebagai pengurangan dari modal saham saja. Untuk mencatat pembelian saham treasury ini dapat mendebit akun saham treasury sebesar harga saham yang dibeli dengan mengkredit
kas. Selanjutnya yaitu penjualan saham treasury. Penjualan saham treasury dapat dibedakan menjadi dua kondisi, yaitu penjualan saham treasury di atas harga pokok dan penjualan saham treasury di bawah harga pokok. Untuk penjualan saham treasury di atas pokok, ketika harga jual saham treasury melebihi harga pokoknya, perusahaan mengkredit selisihnya ke akun premi saham treasury. Untuk mencatat penjualan saham treasury di atas harga pokok dapat dilakukan dengan mendebit akun tunai sebesar harga penjualan saham treasury, kemudian mengkredit saham treasury dengan nominal harga pokok saham treasury, dan mengkredit juga premi saham treasury yang diisi dengan nominal selisih antara harga pokok saham treasury dengan harga jual saham treasury. Terdapat dua alasan mengapa dalam mencatat transaksi ini tidak mengkreditkan selisih atau keuntungan ke laba atas penjualan saham treasury. Karena laba atas penjualan terjadi ketika aset dijual. Dan yang perlu diingat kembali, saham treasury bukanlah merupakan golongan aset. Dan yang kedua yaitu laba atau rugi tidak boleh diakui dari transaksi saham dengan pemegang sahamnya sendiri. Selanjutnya yaitu penjualan saham treasury di bawah harga pokok. Sama dengan penjualan saham treasury di atas harga pokok, perusahaan mendebit selisih harga pokok atas harga jual ke akun premi saham treasury. Untuk pencatatan penjualan saham treasury di bawah harga pokok, yaitu dapat dilakukan dengan cara mendebit akun tunai sebesar harga penjualan saham treasury, lalu mendebit premi saham treasury yang diisi dengan nominal selisih antara harga pokok dengan harga jual saham treasury. Kemudian mengkredit saham treasury dengan nominal harga pokok saham treasury. Selanjutnya yaitu penarikan saham treasury. Dewan direksi biasanya dapat menyetujui penarikan saham treasury kembali. Keputusan ini dapat mengakibatkan pembatalan saham treasury dan pengurangan jumlah saham yang diterbitkan. Saham treasury yang ditarik kembali memiliki status saham yang diotorisasi dan tidak diterbitkan. Efek akuntansi serupa dengan penjualan saham treasury, kecuali bahwa perusahaan mendebit akun ekuitas yang berlaku terkait dengan saham yang sudah dipensiunkan. Dan jelas bukan uang tunai. Jika perusahaan awalnya akan menjual saham pada harga nominal, perusahaan tersebut akan mendebit akun modal saham biasa sebesar nilai nominal per saham. Dan jika perusahaan yang awalnya menjual saham pada harga di atas nilai nominal, perusahaan juga tetap akan mendebit akun premi saham biasa pada saat pensiun. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kondisi keuangan dan distribusi dividen, di mana kebijakan dividen ini sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan, khususnya ketersediaan kas atau likuiditas. Walaupun perusahaan memiliki laba ditahan yang cukup, dividen tidak bisa dibayarkan jika dana kas tidak mencukupi atau sudah dibutuhkan untuk membayar kewajiban jangka pendek serta kebutuhan operasional harian. Nah, jika semua aset perusahaan berupa aset tetap seperti pabrik atau mesin, maka untuk membayar dividen tunai, perusahaan harus menjual aset atau menambah utang, yang tentu kurang ideal. Nah, oleh karena itu, manajemen ini perlu memastikan bahwa posisi keuangan perusahaan ini benar-benar memungkinkan pembagian dividen tanpa mengganggu kelangsungan bisnis. Selanjutnya, jenis-jenis dividen. Nah, sebelum itu, dividen ini adalah pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki, di mana pembagian ini tuh bisa berupa uang tunai, aset lain, atau bahkan saham tambahan. Intinya, dividen itu merupakan bentuk keuntungan yang diberikan perusahaan kepada pemilik modal sebagai imbalan atas investasi mereka. Selanjutnya, ada 4 jenis dividen. Yang pertama ada dividen tunai. Nah, ini tuh merupakan dividen dalam bentuk uang dan paling umum digunakan. Setelah diumumkan, dividen tunai ini langsung menjadi kewajiban perusahaan yang harus segera dibayarkan kepada pemegang saham. Selanjutnya, yang kedua ada dividen properti, di mana dividen yang dibagikan dalam bentuk aset selain kas, misalnya tanah, barang, ataupun saham perusahaan lain yang dimiliki. Nah, nilai dividen properti ini ditentukan berdasarkan nilai wajar aset saat diumumkan. Nah, yang ketiga ini ada dividen likuidasi, di mana dividen yang bersumber bukan dari laba ditahan, melainkan dari modal pemegang saham. Dividen ini tuh dianggap sebagai pengembalian modal dan harus diungkapkan secara jelas agar tidak disalahartikan sebagai keuntungan perusahaan.
Nah, sampai ke jenis dividen yang terakhir, yang keempat yaitu dividen saham, di mana dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham tambahan kepada pemegang saham. Nah, dividen ini tuh tidak mengurangi total ekuitas perusahaan loh, tetapi menambah jumlah lembar saham yang beredar. Nah, selanjutnya di sini ada dividen saham. Apa sih dividen itu? Dividen merupakan pembagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham. Nah, dividen itu sendiri dibagi menjadi dua jenis dividen, yaitu dividen tunai dan dividen saham. Nah, dividen tunai ini pemberian keuntungan atau pembagian keuntungannya itu berupa pembayaran uang tunai kepada pemegang saham, sedangkan untuk dividen saham, pembagian keuntungannya ini itu dibagikan dengan wujud pembagian saham tambahan kepada pemegang saham, bukan dalam bentuk uang. Nah, dividen ini itu tidak mempengaruhi jumlah aset atau kewajiban perusahaan, namun mengurangi total ekuitas perusahaan karena sejumlah uang atau saham dibagikan kepada pemegang saham. Nah, selanjutnya ada pemecahan saham atau stock split. Stock split ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar dengan mengurangi nilai nominal setiap saham. Hal ini dimisalkan jika sebuah perusahaan melakukan pemecahan saham 2:1, maka setiap pemegang saham yang memiliki satu saham akan menerima 2 saham baru, namun dengan nilai nominal yang lebih rendah per sahamnya. Pemecahan saham ini memiliki tujuan untuk menurunkan harga saham agar lebih terjangkau bagi investor tanpa mengubah total ekuitas atau nilai perusahaan secara keseluruhan. Pemecahan saham ini tidak mengubah proporsi kepemilikan masing-masing pemegang saham. Nah, kemudian ada laporan keuangan, earning per share, dan pengaruh dividen dan pemecahan saham. Yang pertama, laporan keuangan. Di laporan keuangan ini nantinya akan berisi laba rugi yang berisikan mengenai pendapatan dan biaya perusahaan. Kemudian neraca yang berisikan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Arus kas yang menjelaskan bagaimana aliran kas masuk dan keluar. Nah, di laporan keuangan ini itu nantinya akan membantu perusahaan untuk mengetahui bagaimana kondisi perusahaan setelah terjadinya pembagian dividen dan pemecahan saham. Kemudian yang kedua adalah laba bersaham atau earning per share. Untuk penghitungannya, laba bersaham ini dapat dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan jumlah saham yang beredar. Nah, nantinya laba bersaham ini itu juga dapat mengukur keuntungan per lembar sahamnya. Nah, pemecahan saham itu akan meningkatkan jumlah saham sehingga nantinya akan mengakibatkan laba bersaham atau earning per share menurun, namun labanya akan tetap. Yang ketiga ada pengaruh dividen dan pemecahan saham. Ketika pembagian dividen itu akan mengakibatkan adanya penurunan ekuitas terutama pada saldo laba ditahan. Namun hal ini tidak mengubah jumlah saham. Nah, kemudian pemecahan saham itu akan meningkatkan jumlah saham tanpa mengubah total ekuitas dan nilai nominal per saham. Pemecahan saham juga dapat meningkatkan likuiditas dan mempengaruhi harga pasar saham. Sekarang saya akan melanjutkan mengenai penjelasan dari penyajian ekuitas. Yang pertama ada penyajian ekuitas di dalam laporan posisi keuangan. Nah, ekuitas komprehensif lah yang akan ditampilkan dalam laporan posisi keuangan. Perusahaan juga wajib untuk memperhatikan pengungkapan hak dan keistimewaan sekuritas yang beredar, yang mana hal ini meliputi dividen dan preferensi likuidasi, hak partisipasi dan hak suara khusus, harga dan tanggal panggilan, harga konversi atau pelaksanaan, dan juga persyaratan kontrak penting untuk penerbitan saham tambahan. Kemudian di dalam penyajian ekuitas laporan posisi keuangan, juga memperhatikan preferensi likuidasi yang dicantumkan langsung di bagian ekuitas. Hal ini itu bukan hanya di catatan saja, agar tujuannya itu transparan terhadap dampak arus kas di masa depan. Nah, yang selanjutnya, perusahaan juga wajib melakukan pengungkapan pembatasan laba ditahan. Banyak perusahaan membatasi laba ditahan atau dividen tanpa entry jurnal formal. Kemudian pembatasan itu sebaiknya diungkapkan melalui catatan. Karena notasi dalam tanda kurung terkadang digunakan, tetapi pembatasan yang diberlakukan oleh perjanjian obligasi dan juga perjanjian pinjaman umumnya itu memerlukan penjelasan yang lebih rinci. Jadi, catatan itu kan menyediakan media penjelasan yang lebih lengkap dan juga membebaskan laporan keuangan dari singkatan notasi. Yang kemudian juga mencantumkan sumber dan ketentuan pembatasan, misalnya obligasi atau pinjaman, dan jumlah laba ditahan yang dibatasi maupun juga tidak dibatasi. Kemudian yang terakhir, penyajian laporan perubahan ekuitas itu wajib disajikan oleh perusahaan. Perusahaan itu wajib melakukan penyajian laporan perubahan ekuitas yang mencakup hal-hal yang pertama, total pendapatan komprehensif untuk periode tersebut yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk dan kepentingan non-pengendali. Kemudian yang kedua, memperhatikan setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif.
Kemudian yang ketiga, untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode itu mengungkapkan secara terpisah perubahan yang diakibatkan oleh ada yang pertama keuntungan atau kerugian, kemudian setiap item pendapatan komprehensif lainnya, dan yang terakhir transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Hal ini menunjukkan kontribusi secara terpisah oleh distribusi kepada pemilik dan perubahan kepemilikan kepentingan di anak perusahaan yang tidak mengakibatkan kehilangan kendali. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis ekuitas. Jadi dalam melakukan analisis ekuitas ini terdapat 3 rasio yang digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas dan juga solvabilitas jangka panjang bagi perusahaan, yaitu pengembalian ekuitas saham biasa, kemudian rasio pembayaran, dan juga nilai buku per saham. Yang pertama terdapat pengembalian ekuitas saham biasa. Jadi pengembalian atas ekuitas saham biasa ini mengukur profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan berapa laba bersih yang akan diperoleh perusahaan untuk setiap dolar yang diinvestasikan oleh pemilik. Nah, pengembalian atas ekuitas ini sendiri juga membantu investor dalam menilai kelayakan dari suatu saham. Untuk rumus dari pengembalian atas ekuitas saham biasa ini sendiri yaitu laba dikurangi dengan dividen preferensi dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Nah, di sini terdapat contoh yaitu Gearbest memperoleh laba sebesar $360.000 dan mengumumkan serta membayar dividen preferennya sebesar $54.000 dan rata-rata dari ekuitas pemegang saham biasanya sebesar $2.550.000. Di sini kita dapat langsung memasukkan ke dalam rumus yaitu laba bersih sebesar $360.000 dikurangi dengan dividen preferen sebesar $54.000 menghasilkan $306.000 dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasanya sebesar $2.550.000 menghasilkan 0,12 atau 12%. Selanjutnya yang kedua terdapat rasio pembayaran. Jadi rasio pembayaran ini sendiri yaitu rasio dividen tunai terhadap laba bersih. Untuk rumusnya yaitu dividen tunai dibagi dengan laba bersih dikurangi dengan dividen preferensi. Di sini juga terdapat contoh Troy CEO membayar dividen tunai sebesar $100.000 dan memperoleh laba bersih sebesar $500.000 serta tidak memiliki saham preferen yang beredar. Maka kita dapat langsung memasukkan ke dalam rumus yaitu dividen tunai sebesar $100.000 dibagi dengan laba bersih sebesar $500.000. Karena ini tidak ada dividen preferensi, maka kita langsung membaginya, yaitu menghasilkan 0,20 atau 20%. Rasio terakhir yang digunakan dalam melakukan analisis terhadap ekuitas yaitu menggunakan nilai buku per saham. Jadi jumlah yang diterima setiap saham jika perusahaan dilikuidasi berdasarkan jumlah yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Namun, angka ini tidak relevan jika penilaian dalam laporan posisi keuangan ini gagal mendekati nilai wajar aset. Kemudian untuk rumus dari nilai buku per saham ini sendiri yaitu modal pemegang saham dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Seperti dalam ilustrasi, Troy CEO memiliki modal pemegang saham sebesar $1 juta dan juga 100.000 lembar saham biaya yang beredar. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, maka $1 juta dibagi dengan 100.000 saham yang beredar menghasilkan $10 per sahamnya.